Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya tentunya tak henti-hentinya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan tetap membahas tentang ilmu energi alam, dan yang saya bahas kali ini adalah tentang penyerapan energi alam, karena banyak dari sahabat-sahabat semuanya masih dalam keadaan bingung nih dalam hal penyerapan energi. Ini sangat pokok, yang sangat penting untuk menguasai ilmu energi alam supaya dapat digunakan untuk segala hajat dan keperluan. Itu harus ada serapan energi alam. Jadi kalau kita nyerapnya tidak benar, nyerapnya itu tidak asal-asalan, maksudnya itu energi tidak akan bisa terserap di dalam badan kita. Tentunya kita tidak dapat menggunakan energi itu untuk pengobatan dan lain sebagainya. Jadi ini banyak juga nih sahabat semua yang nanya, Ki, bagaimana cara serap energi alam yang benar? Sebenarnya dalam video pun sudah saya jelaskan ya. Ada video-video lama saya, itu sudah berulang kali juga saya jelaskan cara serap energi alam yang benar. Jadi di sini, kalau kita nyerap energi alam itu harus benar-benar diperhatikan dulu tata caranya, sahabat semuanya, jangan sampai ada yang salah. Pertama itu perhatikan dulu duduknya. Duduknya itu bersila seperti saya ini kaki kiri di atas ya, ditumpangkan di atas, di kaki kanan. Jadi ke atas. Mungkin tuh sahabat semuanya yang ada kendala di kakinya, sakit, ataupun mungkin tidak bisa dilipat seperti ini, itu sahabat semuanya bisa ambil enaknya aja. Bisa ambil enaknya, mungkin bisa selonjor, atau mungkin satu dilipat, atau mungkin pokoknya diambil enaknya aja. Karena kita serap energi alam itu tidak berpatokan juga dengan gerakan kaki, tapi kan maksimalnya memang harusnya seperti ini. Tapi kalau nggak bisa dilipat seperti ini, tidak apa-apa. Oke sahabat semuanya, kaki kiri diletakkan di atas kaki kanan seperti ini silanya. Nah, kemudian itu doa niatnya sebelum serap itu harus betul-betul baca doa niatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baru baca doa niatnya. Ya Allah ya Rabbi, izinkan saya menyerap energi alam sebesar 500.000 megapower. Sahabat semuanya ya, 500.000 megapower. Ini terkecuali ya untuk pada pengamal semua yang sudah program guru ke saya langsung atau program maha guru, ini energi serapnya beda. Jadi agak tinggi sahabat semuanya ya. Jadi kalau yang masih mungkin masih tingkat murid yang ikuti pengijasan di YouTube saya, itu serap energi alamnya 500.000 megapower. Perkenankanlah ya Allah. Jadi setelah baca doa ini, nah sobatnya pejamkan mata. Ini tangan ini, telapak tangan yang sebelah kiri ini letakkan di paha kita ya. Terus kemudian yang tangan kanan itu diarahkan ke depan. Seperti ini. Diarahkan ke depan, ini jari-jari pun harus rapat. Harus rapat, terus agak cekung seperti ini. Nah, jangan buka seperti ini, harus cekung seperti ini. Agak dicekungkan telapak tangan kita. Nah, kemudian kita rileks, pejamkan mata, kita bayangkan, kita fokus untuk memvisualisasikan sesuatu, benda yang akan kita serap. Nah, contohnya kita akan menyerap energi air. Nah, mungkin sahabat semuanya, kalau sudah pernah melihat air laut yang luas, sahabat boleh bayangkan air laut. Tapi untuk sahabat semuanya mungkin belum pernah melihat lautan, itu sahabat semua boleh bayangkan sungai. Sungai, pokoknya air intinya sahabat semuanya ya. Itu energinya diserap, dimasukkan ke dalam sini. Dan nah cara nyerapnya itu pun harus, supaya masuk itu harus ada tekniknya sahabat semuanya ya. Jadi setelah kita bayangkan air tadi masih dalam keadaan fokus sahabat saya, pejamkan mata. Nah, ini
Sama-samanya kan ini terbayang di sini air tuh, air yang mengalir kalau di sungai, kalau laut air yang meluas ya di laut itu. Nah, kemudian masukkan energinya, mana energinya itu dimasukkan. Jadi tarik napas melalui hidung pelan-pelan seperti itu. Ketika kita narik napas melalui hidung pelan-pelan, nah itu energi air itu dimasukkan ke dalam sini. Itu akan cepat terserap energi air itu ke dalam telapak tangan kita. Jadi seperti itu sahabat semuanya ya. Jadi kita membayangkan air itu, kemudian sudah terbayang airnya itu, serap energi air itu masukkan ke dalam telapak tangan. Nah, ketika kita memasukkan ke dalam telapak tangan kita ini, kita barengi dengan tarik napas. Nah, seperti itu, kemudian keluarkan napasnya pelan-pelan. Seperti itu. Nah, jadi kita bayangkan yang lain lagi. Jadi ini ada sahabat-sahabat semuanya yang dibayangkan satu, kemudian ditarik, tahan napas lama-lama, kemudian dikeluarkan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi bayangkannya, satu dibayangkan, seperti air tadi ya, seperti air tadi bayangkan, energi masukkan ke dalam telapak tangan, kemudian ketika kita memasukkan energi dalam telapak tangan itu, kita tarik napas pelan-pelan saja. Nah, itu pas tarik napas pelan-pelan, itu energinya akan tertarik di telapak tangan kita, itu akan terasa, nanti akan terasa. Setelah itu kita selesai, kita menarik energi air tadi, kita bayangkan energi yang lain. Nah, kita seperti itu juga, kita pindah bayangkan ke energi yang lain, soalnya kita bayangkan energi matahari. Nah, kita bayangkan matahari itu, matahari pagi yang bulat, kan nampak kalau pagi itu energi mataharinya itu. Nah, itu seperti itu kita bayangkan, terus kemudian kita masukkan lagi energinya ke telapak tangan ini. Nah, ketika kita masukkan energi matahari itu dibarengi dengan tarikan napas melalui hidung. Gitu. Terus kemudian keluarkan lagi napasnya melalui hidung. Nah, kemudian bayangkan yang lain. Jadi seperti terus, bayangkan yang lain lagi sampai betul-betul energi itu terserap, energi matahari, energi bulan, energi bintang, kemudian energi api, energi tumbuh-tumbuhan, terus energi petir juga perlu itu, energi es. Kalau es kita bayangkan yang di kutub ya, kutub kan ada es itu, es yang putih semua kita bayangkan energinya masukkan ke dalam sini. Terus kemudian bayangkan energi tanah pun dimasukkan ke sini. Apabila sudah cukup semuanya, apabila kita sudah bayangkan satu-satu, kita masukkan energinya di telapak tangan ini. Nah, inilah baru yang terakhir ini, baru kita tarik napas melalui hidung. Tarik napasnya melalui hidung, yang kuat narik ini ya sahabat semuanya ya. Tahan napasnya sambil ini dikunci. Nah, kunci jempolnya di dalam, sama dua-duanya, yang kanan yang kiri jempolnya, ibu jarinya itu dilipat seperti ini, digenggam, masih dalam keadaan tahan napas. Kemudian genggaman ini letakkan di kedua paha, tahan napas sekuat mungkin, jangan sampai bocor. Terus semakin lama nahan semakin bagus, supaya energi yang diserap tadi itu masuk ke cakra solar plexus. Dia akan tersimpan di cakra solar plexus di bawah pusat ini. Terus tahan, jangan sampai bocor, semakin lama nahan semakin bagus. Dan nanti apabila tidak kuat lagi nahan napasnya, baru keluarkan napasnya pelan-pelan itu melalui selah-selah gigi. Jadi gigi dirapetin, gigi dikatupin, keluarkan napasnya pelan-pelan sekali melalui selah-selah gigi. Terus sambil ini dibuka pelan-pelan. Tapi telapak tangan dibuka pelan-pelan. Terus gigi masih rapat ya. Terus sampai selesai, sampai habis nafasnya. Jadi seperti itu cara nyerapnya. Jadi tidak harus satu-satu diserapnya. Kan ada ini banyak sahabat-sahabat yang nanya, "Ini saya serapnya satu-satu." Bagusnya seperti itu serapnya. Satu-satu sebenarnya boleh juga. Tapi itu butuh waktu yang lama. Jadi bagusnya seperti yang saya tadi ya, digabungkan saja saya serap energi alamnya. Jadi seperti itu saya serap energi alamnya dengan baik, insya Allah dengan serapan itu akan bisa masuk ke dalam badan dan tertampung di cakra plexus kita. Nah itu kan, itu ada tahapan serap kan, setelah serap energi alam nanti serap energi ilahi. Jadi serap energi ilahi pun seperti itu juga.
tangannya seperti ini. Nah, niatnya seperti tadi, istighfar tetap dibaca, cuman doa niatnya yang berbeda. Ya Allah ya Rabbi, izinkan saya menyerap energi ilahi untuk menyeimbangkan energi alam. Jadi energi ilahi itu menyeimbangkan, dia tidak ada mega powernya, tadi akan bergabung menyeimbangkan energi alam yang kita serap tadi. Nah, jadi setelah kita baca doanya tadi, baru kita, kalau energi ilahi itu tangannya seperti ini, seperti kita berdoa, kemudian pejamkan mata, rileks, santai, rasakan di kedua telapak tangan. Ada suatu energi yang menekan di telapak tangan ini. Biarkan kita rileks, santai, nanti lama-lama tangan kita akan terasa berat, karena ada suatu energi yang turun di telapak tangan kita. Ini kalau mungkin kita sudah terbuka, indera asinanya bisa melihat, itu akan ada energi putih turun ke sini, sinar putih. Itu akan turun ke dua telapak tangan kita. Biarkan dulu sampai terasa berat sekali. Nanti kalau sudah terasa berat, sudah terasa betul-betul terasa di kedua telapak tangannya, rileks ya pokoknya, rasakan di kedua telapak tangannya. Apabila sudah terasa betul-betul terasa berat, baru arahkan yang tangan ini ke, telapak tangan ini ke bawah ketiak. Nah, bawah ketiak. Masih dalam keadaan rapat ya, rapat. Sini, ke sini, gini, baru tarik nafas yang kuat melalui hidung. Tahan nafasnya sekuat-kuatnya, jangan sampai bocor. Tahan sekuat-kuatnya, jangan sampai bocor. Ini masih dalam keadaan nafas, ditahan, jangan sampai bocor, karena semakin lama dan semakin bagus, supaya energi tadi masuk ke dalam cakra solar plexus dan seimbang dengan energi alam. Terus tahan nafasnya. Nanti apabila tidak kuat lagi nafasnya, baru dikeluarkan nafasnya melalui sela-sela gigi. Masih dari sela-sela gigi, gigi dirapetin. Keluarkan pelan-pelan, jangan putus-putus melalui sela-sela gigi. Keluarkan pelan-pelan saja, sambil ini dilepasin di ketiak kita, telapak tangannya. Pelan-pelan, sampai napasnya selesai. Nah, jadi cara serapnya seperti itu yang benarnya sahabat semuanya ya. Nah, jadi dua serapan ini yang penting di ilmu energi alam. Jangan sampai tidak, dua energi alam, energi ilahi ini harus diserap. Dengan dua energi inilah maka ilmu energi alam itu siap digunakan untuk segala macam keperluan, untuk pengobatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dua ini diserap, baru yang terakhir adalah penyelarasan. Nah, ini gunanya penting, penyelarasan. Energi alam, energi ilahi ditutup dengan penyelarasan. Jadi untuk penyelarasan tetap baca istighfar juga sama seperti biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru baca doa niatnya, ya Allah ya Rabbi, izinkan saya menyelaraskan energi yang terdapat dalam tubuh saya. Perkenankanlah ya Allah. Ini gunanya penting, penyelarasan dalam tubuh kita, supaya energinya tadi selaras ke badan kita yang tertampung di solar plexus itu. Ini posisi tangan dalam keadaan seperti ini, sahabat semuanya ya. Setelah baca doa niatnya tadi, tarik nafas melalui hidung yang kuat, kemudian tahan napasnya, tangan seperti ini tangan direntangkan, jangan sampai nyentuh ke lantai, tidak boleh. Jadi menggantung seperti ini, nah, tahan napasnya, baru nunduk. Nunduk, masih dalam keadaan napas tertahan, nunduk terus. Nah, mungkin yang orang-orang yang kurus ya, ini bisa sampai ke lantai, jidatnya ini ya, atau keningnya ini sampai ke lantai, terus tahan napasnya. Tahan napasnya jangan sampai bocor, telapak tangan yang direntangkan jangan sampai menyentuh ke lantai. Tahan terus, biarkan energi-energi itu mengalir dalam badan kita. Nah, kemudian kalau bila kita tidak tahan lagi, kita tegak kembali seperti ini, baru keluarkan napas kali ini melalui hidung. Nah, yang terakhir ini untuk penyelarasan energi, keluarkan napasnya melalui hidung secara pelan-pelan. Sampai selesai. Keluarkannya pelan-pelan, jangan sampai putus-putus melalui hidung. Nah, sudah selesai. Nah, ini tiga pokok yang harus serap, inilah yang penting. Nah, setelah itu boleh ilmu ini digunakan. Jadi sahabat semuanya yang menanyakan hal ini mungkin masih bingung ya.
Ini kali ini saya jelaskan lagi cara serap energi alam dengan benar. Jadi seperti itu. Jadi banyak sahabat-sahabat semua yang yang kebingungan cara nyerapnya gimana, terus napasnya gimana. Ya seperti tadi saya katakan tadi, saya jelaskan tadi. Jadi seperti itu caranya. Jadi sahabat-sahabat semuanya yang mungkin yang belum paham cara serap energi alamnya, mohon dipahamkan dulu, mohon dipelajari dulu. Jangan sampai tidak paham terus kemudian nyerap asal-asalan, karena percuma juga kalau kita nyerapnya asal-asalan, tidak tahu tekniknya, karena energi yang diserap tidak akan bisa masuk. Oke, sahabat semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada sahabat semuanya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk sahabat semuanya ini yang sudah bergabung di channel Ki Bagus Suryo, dan terima kasih juga nih sahabat-sahabat semuanya yang selalu hadir komen di YouTube saya di channel Ki Bagus Suryo, dan terima kasih juga untuk baru pemula yang baru bergabung juga di channel Ki Bagus Suryo. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya berlimpah-limpah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.